Halo semua, perkenalkan nama saya Anastasia Alvareza Rati Damayanti dengan NIM 2033004. Di sini di dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana anatomi fisiologi dalam sistem pencernaan. Tujuan saya membuat video ini supaya saya dan teman-teman yang melihat video ini bisa memahami bagaimana proses atau saluran pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Lalu sehingga kita mampu untuk menganalisa bagaimana anatomi dan fisiologi dalam sistem pencernaan. Yang pertama itu saluran pencernaan. Bagaimana sih saluran pencernaan kita? Nah, yang pertama itu menerima makanan dari luar. Dan yang kedua, makanan itu diserap oleh tubuh. Yang ketiga, ada enzim yang berperan dalam sistem pencernaan kita. Yang pertama itu adalah enzim amilase. Enzim amilase itu bertugas memecah zat karbohidrat menjadi glukosa. Dan yang kedua, ada prototease. Prototease itu enzim yang memecah protein menjadi asam amino. Yang ketiga itu lipase. Lipase yaitu memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu selanjutnya ada maltase. Maltase itu tugasnya menghancurkan maltosa. Lalu selanjutnya ada laktase. Laktase itu enzim pencernaan yang memecah gula laktosa. Dan yang terakhir yaitu sukrase. Sukrase itu memecah sukrosa menjadi gula sederhana. Lalu bagaimana proses pencernaannya? Yang pertama, proses pencernaannya menerima makanan. Yang kedua, menyerap makanan. Dan yang ketiga, membuang sisa makanan. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana sih susunan saluran pencernaan itu. Nah, yang pertama itu ada mulut. Dalam bahasa anatomi yaitu oris. Nah, mulut ini permukaan saluran pencernaan yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar yang sempit atau vertibula dan bagian rongga mulut yang dibatasi bagian sisinya oleh rahang maksilaris, palatum, dan mandibularis di sebelah belakang bersambung dengan faring. Lalu yang kedua ada teka atau dalam bahasa anatomi yaitu faring. Faring ini organ yang menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan. Lalu yang ketiga ada kerongkongan sendiri dengan bahasa anatomi yaitu esofagus. Lalu selanjutnya ada lambung atau gaster. Organ otot berongga yang besar dan berbentuk seperti kacang kedelai. Lalu yang kelima itu intestinum minor atau bisa disebut dengan usus halus. Usus halus ini terdiri dari apa aja sih? Nah, di sini usus halus terdiri dari duodenum, yeyunum, dan ileum. Lalu ada usus besar atau intestinum mayor. Nah, intestinum mayor ini terdiri dari apa sih? Nah, terdiri dari descendant, transversum, dan ascendant. Lalu yang ketujuh ada sigmoid. Sigmoid ini bagian akhir kolon yang terhubung dengan rektum. Dan yang kedelapan ada rektum sendiri. Nah, rektum ini fungsinya apa? Yaitu sebagai penyimpanan sementara pada feses. Nah, yang kesembilan yaitu yang terakhir ada anus. Nah, bagian dari saluran pencernaan yang menghubungkan rektum dengan udara luar yang terletak di dasar pelvis. Lalu bagaimana fisiologi sistem pencernaan? Yang pertama, menerima makanan. Yang kedua, memecah makanan menjadi zat-zat gizi termasuk mulut, kerongkongan, dan lambung. Yang ketiga, menyerap zat-zat gizi ke dalam cairan atau aliran darah yang di situ terjadi pada usus. Dan yang keempat yaitu membuang bagian makanan yang tidak dicerna dari tubuh. Sekian penjelasan dari saya. Harapan saya semoga teman-teman yang melihat video ini bisa memahami dan mengetahui bagaimana sistem pencernaan pada tubuh manusia. Terima kasih dan sampai jumpa.